Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Retno Noviati, NPK 3208125611700001, nomor induk mahasiswa 20221063111, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Malang. Saya mengajar di MTS Husnul Khotimah, Kuningan, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan UKIN dengan materi menulis teks prosedur fase D, model PJBL, moda luring. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sangat cerah hari ini saya melihat ya, luar biasa, wajah-wajah yang penuh semangat dan kelas yang luar biasa ya, sudah sangat bersih. Semoga kalian semua dalam keadaan yang terus lebih sehat lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, senantiasa kita selalu bersemangat, terutama pada saat kita melihat satu pembelajaran yang sangat penting buat kita semuanya. Tak lupa selalu kita ingat pelajaran yang sangat kita cintai, kita banggakan, yaitu bahasa Indonesia. Kita tepuk tangan dulu ya untuk semuanya. Terima kasih ya, mudah-mudahan selalu kita hadirkan semangat-semangat kebangsaan ya. Apalagi kita sebagai orang Indonesia ya, bagaimana mencintai bahasa Indonesia. Untuk lebih berkahnya, sebagaimana biasa, kita selalu awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya mohon kepada salah satu dari kalian, sebagaimana biasa, memimpin doa. Siapa yang bersedia? Oh, Alhamdulillah. Ada Kak Husna siap memimpin doa. Silakan Kak Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin Allahumma. Baik, saya absen terlebih dahulu. Yang pertama Alia Gaida, ada? Ya, baik. Arumasya Ziyadatun Nufus? Alhamdulillah, terima kasih. Asma Nidaul Husna? Alhamdulillah. Atifah Zahratun Nisa? Atia Konita? Ya, Fatimah Zakia Meriza? Ya. Gaida Khalisah Thuraya? Ya, terima kasih. Hana Alma Nabi Hawiyoto? Ya, terima kasih. Haura Fatihah Nur Sabrina? Alhamdulillah. Husna Syamila? Alhamdulillah. Inayatul Rizki Alizati? Alhamdulillah. Yasmin Naura Atira? Hansa Ayatul Husna Nur Syifa? Alhamdulillah. Kita langsung untuk sama-sama menyanyikan lagu nasional. Saya mohon kalian semuanya berdiri. Silakan Kak. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya.
Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini yang paling penting. Di mana saat bangsa kita tercerai-berai karena dulu dijajah dari pulau yang satu pulau yang lain, itu semuanya tidak ada yang bersatu. Tapi saat seluruh pemuda Indonesia bersatu pada saat momentum Sumpah Pemuda, ternyata kita bisa merdeka, memberikan karya yang nyata bahwa kita bisa keluar dari penjajahan. Ya, kita takbir dulu untuk kemerdekaan Indonesia. Allahu Akbar. Barakallah. Ya, terima kasih. Nah, oleh karena itu ada satu yang penting pada kesempatan hari ini akan Ibu sajikan. Yaitu apa, Kak? Tentang langkah-langkah ya. Jadi bagaimana menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan sesuatu hal, atau bisa juga apa? Membuat. Berarti kalian sudah ingat sekarang ya, ada langkah-langkah untuk melakukan juga bisa, atau membuat sesuatu juga bisa. Nah, sekarang Ibu akan mencoba menghadirkan inspirasi persatuan itu melalui karya nyata nanti. Kita lihat tujuan kita belajar teks prosedur. Silahkan dibaca, apakah itu? Siswa mampu menuliskan gagasan. Sebelum sampai di sini, saya ingat kita harus punya yel-yel agar menyemangati kita. Agar menyemangati kita ya, dalam pembelajaran membuat proyek ataupun nanti kita dalam menyusun ya, menulis teks prosedur. Kita punya yel-yel terlebih dahulu, yaitu apa? Saya akan mencoba menyampaikan pemuda bersatu, pemuda berkarya. Nah, pada saat saya menyampaikan pemuda bersatu, kalian akan bilang pemuda berkarya. Sekali lagi, pemuda bersatu, Pemuda berkarya. iya, terima kasih. Yang akan menginspirasi kita, yang nanti akan menjadi karya kita, karya pemuda dari kelas 7K. Iya, luar biasa ya. Nah, ini akan kita lihat bersama-sama bagaimana cara membuat satu karya ini. Yang nanti setelah kita melihat, nanti kalian akan juga mempraktekkan cara membuatnya, sekaligus nanti bagaimana kita melakukan proses pembelajaran bahasa Indonesia dalam menggunakan teks prosedur nanti ya. Bagaimana menuangkan teks prosedur, cara membuat hal yang akan kita lihat bersama-sama berikut ini. Silakan disaksikan dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan praktek membuat 4 pensil dari botol bekas dan sedotan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ayo langsung saja kita praktekkan. Ini aku pilih salah satu botol bekas. Ini Pokari yang mana. Kemudian kita potong teman-teman, kita potong terus, kita habiskan potongnya mereka seperti ini bagaimana, dan kita terus setelah itu kita beri selotip. Ini kita beri selotip atau double tip bolak-balik. Nanti tinggal kita tempel teman-teman ya. Mudah ya? Mudah ya? Alhamdulillah. Kemudian ini yang lakunya kita pasang di atas ya, nanti agak tegak. Nah, kuat. Oke, kemudian kita pakai yang tadi buat kita pakai. Pulang berdasarkan sejarah yang diwarnai, yakni langsung cerita antara kita berbalik warnai. Terus lanjutkan sampai semua satu lipat ini berkaitan dengan teman-teman. Bagus sekali ya. Tadi kita bisa lihat ada keberagaman di situ ya. Banyaknya apa tadi? Perlengkapannya tadi ada apa?
Ada sedotan yang banyak, ternyata pada saat disatukan dia bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih bagus. Dan kita akan mencoba nanti bagaimana menulis ya, karena kompetensi hari ini yang akan kita punyai adalah bagaimana mampu menyusun langkah-langkah menulis teks prosedur. Yang pertama apa Kak? Menelaah struktur dan kebahasaan, yaitu dengan apa tadi yang pertama ini? Strukturnya. Kemudian yang kedua, adakah yang tahu struktur teks prosedur itu apa saja? Siapa yang sudah baca? Alhamdulillah. Siapa namamu Kak? Inayatu. Silakan Kak Inayatu. Ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, serta penutup. Ya, ada 4 ya. Kita tepuk tangan untuk Inayatu. Alhamdulillah. Kemudian tak lupa kebahasaan teks prosedur. Siapa yang ingat? Teks kebahasaan teks prosedur adalah terdiri dari apa saja untuk kebahasaan ini. Masih ingat kebahasaannya? Kebahasaannya itu bagaimana? Pia, siapa Kak namamu? Naila. Silakan Naila, bagaimana Naila? Adanya kata ganti, macam-macam ya. Kata ganti apalagi misalnya? Ya ada kata sambung, kemudian biasanya ada kata kerjanya bagaimana Kak? Masih ingat kata kerjanya? Kata kerjanya apa Kak? Interaktif, ya. Ada lagi yang biasanya cenderung apa? Imperatif, ya imperatif. Terima kasih. Imperatif artinya adalah kata perintah ya. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk kelompok ya tersebut tadi. Kemudian kalau selanjutnya kita langsung ke menyajikan ya. Langkah-langkah menulis teks prosedur ini, kita sajikan data, rangkaian kegiatannya dalam teks prosedur tersebut dengan cara yang pertama adalah ingat apa? Menyusun kerangkanya ya. Kemudian baru kita tulis. Ada yang masih ingat kerangka teks prosedur? Siapa yang ingat? Kerangkanya terdiri dari apa saja Kak? Ada yang ingat tidak kerangka-kerangkanya? Misalnya dari apa dulu? Kita sampaikan di dalam teks prosedur itu jangan lupa apa dulu? Kerangka. Ya, ada tujuan. Ya, betul. Terus apa lagi? Ada bahan alat. Itu bisa, ya. Terus apa lagi? Apa lagi masih ingat? Langkah-langkahnya itu yang paling penting juga, kan gitu ya, namanya juga prosedur kan. Terus apa lagi? Penutupnya atau kesimpulannya ya. Kalau membuat prosedur itu ya semuanya harus runut. Kalau kita seperti tadi di awal ingin merdeka, ada enggak prosedurnya? Ada, prosedurnya jelas ada. Bagaimana syarat-syarat suatu bangsa bisa merdeka, begitu ya. Nah, itu pasti dengan adanya persatuan tadi ya. Demikian juga dengan apa ini tadi? Ya, ini seperti ini, menyusun seperti ini tadi. Misalnya kita akan menyusun yang menjadi karya tadi yang sudah ditampilkan. Nah, untuk itu saya akan memperlihatkan pula inilah yang tadi dibahas, yang saya tanyakan ya. Yaitu apakah? Struktur teks prosedur. Pertama adalah apa? Tujuan, jangan lupa. Kemudian alat. Kemudian langkah dan kesimpulan. Nah, ya, untuk menyusun proyek ini saya punya beberapa bahan yang sudah saya siapkan ya untuk kalian spesial pada hari ini ya. Sangat khusus istimewa untuk pembelajaran kita. Saya persilakan ada kelompok-kelompok yang sudah bisa ya menjadi satu kesatuan ya yang nanti akan membuat karya. Saya akan coba membagi kelompoknya yaitu menjadi 4 kelompok. Alhamdulillah, kelompok 1 saya tentukan di mana? Kelompok 1 saya tentukan di sini kelompok 1, baik kelompok ke-2, kelompok ke-3 dan kelompok ke-4. Masing-masing perwakilannya silahkan mengambil bahan. Segera kita lakukan apa yang akan menjadi tugas tadi ya yang sudah dicontohkan. Kita akan memproduksi sekaligus saya juga akan menyampaikan nanti ini ya. Yang akan kalian tulis saya akan bagikan. Jadi dari setiap kelompok ada yang coba memproses seperti tadi sehingga kita mampu menghasilkan karya pada kesempatan hari ini ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terkecuali adalah kita pun akan menuliskannya nanti.
Ya, di setiap kelompok harus ada yang mampu menuliskan proses membuat karya tersebut. Silakan. Boleh ada 2 lembar kalau memang kurang ya. Silakan. Kelompok keberapa tadi ini? 4 ya. Baik. Ini yang ketiga. Baik, silakan. Ada yang menulis, ada yang membuat. Silakan bagi tugas ya. Anak muda biasanya sangat cepat adaptasinya ya untuk bisa bekerja sama, bergotong royong. Silakan. Sekarang silakan dimulai, kita kerjakan proyek kita. Silakan bagaimana membuat tulisan prosedur sehingga bisa tergambar kalimat apa yang bisa kita munculkan. Ya, silakan mulai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semoga sehat selalu ya. Oke, hari kita akan membuat 4 hasil dari forum naskah seorang. Teman-teman aku langsung mendapatkan. Ini aku pilih salah satu pohon tas. Ini hari. Yang menulis ya. Ah, ini saya biasa kan. Terus, Kalau mau lebih tinggi, kalau mau lebih tinggi berarti ukuran mana? Satu tadi. Nah, saya hadiahkan punya kelompok yang tulis ya. Saya tulis ya. Nah, ini langsung. Langsung. Kita pakai cepat. Langsung konsentrasi untuk tadi sudah kelihatan. Nah, tinggal bagaimana yang akan ditulis. Bisa. Karena prosesnya sama kan? Prosesnya sama. Jadi kita tinggal ditulis saja. Langsung saja. Langsung saja. Karena masih ingat kan? Prosesnya seperti tadi. Judulnya menulis teks prosedur, ya kan? Teks prosedur, cara membuat apa? Ya, cara membuat apa kan? Cara membuat apa? Kalau kali mau pakai ini boleh. Apa? Ya. Teks prosedur, cara membuat apa tadi? Ah, itu itu apa? Buat teks prosedur. Misalnya judulnya boleh saja. Apa tadi? Cara membuat tempat pensil yang menarik. Atau mau judulnya tempat pensil yang menarik. Saya boleh saja. Ya, judul bisa kalian. Ya, bisa cepat. Alhamdulillah. Coba, kalian apa? Ada di sini. Atau mau menyelesaikan ini segera? Boleh. Jadi kita langsung agak lebih cepat. Bisa disegerakan. Nomor 1 atau yang itu silakan. Boleh. Nah, ini tulisannya. Tak lupa tulisannya yang tidak boleh dilupakan. Bagaimana tulisannya kan? Yang tak boleh dilupakan tulisannya harus apa? Menggunakan kata baku ya sesuai dengan EYD. Apa itu EYD? Jangan lupa. Ejaan yang disempurnakan. Silahkan ini yang menulis dari kelompok. Boleh sekarang ditulis bagaimana cara membuat tempat pensil dari sedotan plastik. Tulisannya bisa dibuat variatif ya. Misalnya mau melihat dari kata tentang apa? Yang menarik dari bahan ini apa Kak? Bahan apa ini? Plastik. Nah, plastik itu adalah apa? Limbah juga. Nah, itu bisa jadi ada tambahan-tambahannya ya. Nanti apakah menjadi pembuka ataukah penutup? Silakan ya. Agar tulisan kita tidak saja memperlihatkan bagaimana cara membuat yang baik, tapi juga ada motivasi ya. Nah, itu. Ya, silakan. Bagus. Ya. Sudah mulai terbentuk kokoh ya? Cukup kokoh Kak? Ya, alhamdulillah. Sudah cepat terbentuk. Wah, ini sudah 2. Ayo. Berlomba ya. Mana yang lebih dulu nih? Mana yang lebih dulu ya? Ini bisa cepat ini, ada 2 ini. Nah, dan kokoh ya. Pastikan kokoh. Sudah sampai di mana Kak? Ya, tujuannya. Ya. Ini tema kita sedotannya warna apa Kak? Sedang terus ya kita bangun jiwa nasionalisme pada anak muda kita ya. Semua santri Husnul Khotimah juga memiliki jiwa patriotik. Ya, insya Allah bisa memberi karya untuk lingkungan dan semakin bermanfaat bagi lingkungannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, iya. Semakin
tuntas, insya Allah sebentar lagi. Ya, yang rapi bagus. Boleh 1, boleh 2. Yang paling penting nanti ada hasil tulisan yang bisa kita dengarkan ya nanti di bagian presentasi. Ya. Nanti bentuk di atas ya, di atasnya mau digunting seperti apa? Silahkan. Ya, kalau sudah ada hasilnya sudah 1, ini berarti sudah ada proses mampu menyelesaikan ya. Bagaimana tadi sudah ditayangkan, sudah dicontohkan, ternyata kita juga mampu membuat yang sama atau bahkan bisa lebih rapi sebetulnya. Nah, ini bisa nanti menjadi manfaat bagi kita. Apakah mau ditaruh di mana misalnya? Mau ditaruh di mana, Kak? Misalnya di kamar ya kan? Kamar kalian ya, itu bisa berapa pensil, ballpoint yang bisa ditempatkan di dalamnya ya. Sudah masuk ke mana? Saya minta presentasinya satu-satu. Kelompok 2 sudah siap? Silakan Naila. Ya, silakan Naila. Teks prosedur cara membuat tempat pensil dan sedotan plastik. Melihat barang-barang plastik yang menjadi limbah, alangkah baiknya kita memanfaatkannya menjadi sesuatu yang baru. Menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama gunting, selotip 2 sisi, sedotan plastik, dan botol bekas. Lalu langkah-langkahnya, yang pertama, guntinglah botol bekas menjadi 2 bagian. Yang kedua, tempelkan selotip 2 sisi pada bagian bawah botol bekas. Yang ketiga, buka selotip 2 sisi tersebut. Yang keempat, tempelkan sedotan sejajar melingkari botol. Guntinglah bagian yang lebih. Dan terakhir, lalu hiaslah suka hatimu. Jadi Sesuai selera. sesuai selera. Boleh. Jadi itu adalah langkah-langkah membuat tempat pensil dari limbah plastik. Selamat mencoba. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Alhamdulillah ya. Mampu menguraikan kalimat-kalimat yang baku ya, tapi efektif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menulis teks prosedur cara membuat tempat pensil dari botol plastik dan sedotan plastik. Tujuannya adalah mengurangi sampah, memanfaatkan sampah non-organik, mengembangkan bakat dalam berkarya. Alat dan bahan yang digunakan. Pertama ada gunting, double tip, sedotan plastik, botol plastik, lem, dan pita. Langkah-langkah pembuatannya adalah 1. Gunting botol plastik menjadi 2 bagian. Tempelkan double tip pada seluruh bagian sisi botol. Tempelkan sedotan pada seluruh bagian botol. Gunting bagian sedotan yang terlalu panjang sesuai variasi. Lilitkan pita agar lebih bervariasi. Penutupnya. Demikian langkah-langkah membuat tempat pensil dari botol dan sedotan dengan sederhana. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3, Kak. Kan kelompok yang keempat. Silakan. Apakah teman-teman tahu cara memanfaatkan botol-botol plastik? Salah satu cara untuk memanfaatkan botol-botol plastik untuk mengurangi limbah yang terbuang adalah dengan dibuat karya seni yang bermanfaat. Salah satunya adalah tempat pensil. Mari membuat tempat pensil dari botol bekas dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Alat dan bahannya, botol bekas, sedotan, double tip, gunting, dan hiasan seperti pita dan lain-lain. Langkah-langkahnya, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Potong botol menjadi setengah bagian. Lalu tempelkan double tip pada bagian atas dan bawah pada botol yang sudah dipotong. Tempelkan sedotan secara satu persatu dengan rapi. Apabila sedotan sudah disusun secara rapi, potong bagian sedotan yang berlebih dan dibentuk meruncing sebagian. Jika sudah, tempat pensil dapat dihias dengan hiasan pita atau bahan lainnya agar menarik. Nah, itu dia. Mudah bukan langkah-langkahnya? Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan selamat mencoba. Terima kasih kelompok 4 juga sudah selesai ya.
Ternyata mudah sekali dengan waktu yang relatif tidak lama ya. Kalian mampu mengerjakan proyek kita kali ini dan memang ternyata hasilnya cukup memuaskan ya. Coba kita perlihatkan hasilnya di depan. Ya, silakan Kak. Disampaikan di depan hasil proyeknya. Yang pertama, proyek yang kalian buat tadi adalah tempat pensilnya. Ya, silakan. Boleh dikumpulkan ke depan. Tak lupa juga yang paling penting sesuai dengan pelajaran kita hari ini adalah proyek apa tadi? Membuat tulisannya. Nah, tadi yang sudah dibacakan dengan bahasa yang baik ya, berusaha menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, ini Ibu apresiasi sekali terhadap kemampuan kalian dalam berbahasa Indonesia. Alhamdulillah. Sekarang juga hasil yang tadi sudah dipresentasikan silahkan diperlihatkan dan juga dirayakan bersama. Kita bisa perlihatkan di mading kita. Silakan. Proyeknya baik tulisannya terutama karena ini yang menjadi proyek kita ya dalam bahasa Indonesia, yaitu membuat tulisan prosedur ya yang memang pastinya ini merupakan langkah-langkah ya, apakah membuat atau melakukan sesuatu. Dalam kesempatan ini kita membuat langkah-langkah ya, yaitu untuk kita mampu menuliskan cara membuat tempat pensil dari sedotan plastik ya dengan nuansa merah putih. Alhamdulillah. Silakan Kak dipasang bersama-sama. Silakan hasil karyanya agar tampak jelas ya, bisa dibaca nanti oleh yang lainnya. Nanti ada yang berkunjung ke kelas kita bisa memperlihatkan ada satu karya ya bersama-sama. Karya yang dilakukan tidak sendiri-sendiri, tapi dari hasil kerjasama mampu menghasilkan karya. Terima kasih. Silakan kelompok yang belum untuk menampilkan karya tulisannya. Ya silakan. Di depan bisa kita bantu. Nah, ini bisa kita. Sudah belum? Nah, silakan Kak. Nah, ini memang harus pelan-pelan. Ya, silakan pelan-pelan. Hasilnya dipasang, ditempelkan di mading kita, silakan. Coba aku dicoba diambil lagi ya. Nah tidak apa-apa, ini coba aja dulu. Sudah selesai semuanya, silakan merapikan dan kita akan selesaikan pembelajaran kita kali ini ya, yang sudah mampu menghasilkan karya yang nyata ya, karya yang terlihat sederhana ya, tetapi ini bermanfaat bagi lingkungan. Manakala ada sedotan-sedotan yang bekas itu bisa saja kita segera kumpulkan ya. Bahkan ini yang namanya botol aqua ini banyak sekali terdapat pada lingkungan kita. Betul tidak Kak? Itu sangat bermanfaat untuk kita jadikan suatu produk ya. Ini yang bisa kita lakukan ya. Kita ternyata mampu membuat teks prosedur ya, menulis teks prosedur dengan mudah. Bahkan tadi dari hasil presentasi kita bisa mendengar semuanya itu menggunakan kata-kata yang baku ya. Jangan lupa semangat kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Apakah mudah semua? Mudah. Semuanya ada yang merasa sulit ternyata? Tidak ada. Karena apa diantaranya? Dilakukan dengan bersama-sama. Alhamdulillah. Apalagi Kak? Ternyata kita mampu menulis teks narasi imajinatif ataupun karya ya nyata tadi, yaitu tempat pensil dari sedotan plastik. Karena katanya bersama-sama dilakukannya. Apalagi selain bersama-sama? Ternyata apalagi? Pelajaran kita pada pembelajaran kali ini apa ternyata? Pemuda harus berkarya. Pemuda bersatu. Pemuda berkarya. Allahu Akbar. Baik, sampai bertemu kembali dengan
dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang sangat kita cintai dan sangat kita banggakan, tak lain adalah bahasa Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.